Kesimpulan saya sama dengan apa yang disampaikan oleh sang pemrakarsa. Hancurnya sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kerajaan jika apa? Jika tidak ada cinta tanah air. Maka jika tidak ada cinta tanah air, robohlah satu negara. Seandainya seseorang itu cinta tanah airnya, bisakah neokapitalisme, neoimperialisme menguasai? Jika cinta tanah air, bisakah kerakusan manusia itu menguasai? Jika ada cinta tanah air, bisakah ekstrim kanan, masa wong Arab ini gawe jubah, ya, kemudian kata menguasai Indonesia, pasti kita usir. Bisakah jika tidak cinta tanah air, ekstrim kiri, komunisme juga bisa menguasai negara kita? Mustahil, saya katakan. Oleh sebab itu, mengapa sebenarnya obat bagi bangsa dan negara kita itu tidak jauh kemana-mana, adanya hanya di PJTA Indonesia, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai pagarnya keimanan dan kemanusiaan. Dan ini kita harus acungkan jempol, ya, bahwa sementara ini dari 28.000 pesantren tidak menafikan yang lain, hanya yang ada di pondoknya Pak Imutan itu loh, si mulai cilik wis diuri cinta tanah air. Itu fakta, ya. Inilah yang menjadi obat, menjadi benteng yang paling kuat, ya. Ketika bicara cinta tanah air, mau bicara orang mau membagi-bagi Indonesia jadi federasi, tidak bakalan mungkin. Orang mau bicara kerakusan keserakahan untuk menguasai, tidak mungkin. Orang mau bicara terkait masalah neokapitalisme, tidak bisa. Yang itu Bung Karno sudah pernah mengatakan, national imperialism is not dead, capitalism is not dead, but dying. Mereka memang tidak mati, kapitalisme tidak mati, imperialisme tidak mati, but dying, hanya sekarat mati. Baru muncul neokapitalisme, neoimperialisme. Apakah disebabkan karena ekstrim kanan atau ekstrim kiri? Jalurnya komunisme yang sampai sekarang juga masih menjadi bahaya laten yang ada di sini, atau jalurnya ekstrim kanan agama, ya, kalau ini lebih dikenal istilahnya EKI gitu ya Pak, ya, yang itu akan menghancurkan. Maka setelah saya mempelajari dari hancurnya, mau bicara salahkan dan seterusnya sampai di dalam masa mataram Islam dan lain sebagainya, kesimpulan saya sama dengan apa yang disampaikan oleh sang pemrakarsa. Hancurnya sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kerajaan jika apa? Jika tidak ada cinta tanah air. Maka jika tidak ada cinta tanah air, robohlah satu negara. Seandainya seseorang itu cinta tanah airnya, bisakah neokapitalisme, neoimperialisme menguasai? Jika cinta tanah air, bisakah kerakusan manusia itu menguasai? Jika ada cinta tanah air, bisakah ekstrim kanan, masa wong Arab ini gawe jubah, ya, kemudian kata menguasai Indonesia, pasti kita usir. Bisakah jika tidak cinta tanah air, ekstrim kiri, komunisme juga bisa menguasai negara kita? Mustahil, saya katakan. Oleh sebab itu, mengapa sebenarnya obat bagi bangsa dan negara kita itu tidak jauh kemana-mana, adanya hanya di PJTA Indonesia, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai pagarnya keimanan dan kemanusiaan.
Coba bayangkan, dan sekarang ini PDIAS bergerak. Saya barusan dari Jakarta, Pak Imam, 5 dino sinau melu iku bolone ngarepku jadi asesor dari BNSP. Apa yang mau diakses? Instruktur cinta tanah air di seluruh provinsi itu nanti kita akses, kita standarisasi. Sehingga apa? Percepatan untuk menumbuh kembangkan cinta tanah air sejak dini di bangsa kita ini. Dan ini kita harus acungkan jempol, ya, bahwa sementara ini dari 28.000 pesantren tidak menafikan yang lain, hanya yang ada di pondoknya Pak Imutar itu loh, si mulai cilik wis diuri cinta tanah air. Itu fakta. Inilah yang menjadi obat, menjadi benteng yang paling kuat, ya. Ketika bicara cinta tanah air, mau bicara orang mau membagi-bagi Indonesia jadi federasi, tidak bakalan mungkin. Orang mau bicara kerakusan keserakahan untuk menguasai, tidak mungkin. Orang mau bicara terkait masalah neokapitalisme, tidak bisa. Ini Pak Iman, sebelum saya jawab ya, tadi kan saya sarankan untuk divlogkan. Kapan jenengan nyampaikan bagaimana kalau berhenti selesainya jam 6:04, udah ada yang jawab kok, sampai sendiri yang memutuskan. Ya, lama terus Pak ya. Jadi apa sakapok sak sambungnya be acara setelah ini saja tidak apa-apa. Sing sembahyang kayaknya sembahyang, kita tidak boleh menghalang-halangi, gitu ya. Karena di sini banyaknya kan juga musafir ya. Engkau masuk kok kayak beri sholat maghrib mesti dijama, podo aja. Baik Pak Imam, jenengan sudah punya ini ya Pak Imam ya? Sudah. Kalau yang ini juga sudah punya sambal nyawanya? Belum. Waduh, belum pakai ini Pak. Bungkusnya kaderi. Monggo, saya. Oh, mau maju saja, boleh. Saya terpaksa memberi, ini terpaksa memang memberi buku ini sebab apa? Pertanyaannya Pak Imam tadi, ini sama dengan saya menjawab rangkuman puluhan, hampir ratusan kitab sejarah yang sudah saya pelajari. Karena Pak Imam nanyanya apa yang menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar. Kalau tadi dari Prof. Tris mengacu kepada yang dimaksud negara kesatuan yang pernah ada di Indonesia, dari informasinya tadi oleh Bung Karno ya Prof. Tris ya, itu hanya dua, yaitu kerajaan Kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Mojopahit. Tetapi kalau misalkan kita perhatikan, tidak bicara tentang negara kesatuannya, tapi kerajaan besar di Indonesia tidak cuma dua. Kerajaan Mataram Islam masanya Sultan Agung, wilayahnya itu hampir meliputi seluruh Indonesia dan juga sampai keluar. Ini sebagai satu gambaran. Nah, kalau kita berbicara mengapa sebuah negara runtuh, maka inilah sebenarnya rangkuman dari apa yang saya pelajari sejak kerajaan Selangka Negara sampai, ya, kalau tadi urutannya nggak perlu saya ulangi, sampai di masanya Pajang Mataram Islam, dan setelah itu mulai 314 kerajaan yang ada di Indonesia menyatukan
dirinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun mungkin saya kurang sependapat ketika ada yang meyakini Indonesia akan hancur, lenyap, tidak bersisa. Gimana? Apakah yang menghancurkan itu munculnya tadi dikatakan keragusan masing-masing orang yang ada di pimpinannya, gitu ya kalau saya tidak salah. Apakah karena munculnya neokapitalisme, neoimperialisme, yang itu Bung Karno sudah pernah mengatakan national imperialism is not dead, capitalism is not dead, but dying. Mereka memang tidak mati, kapitalisme tidak mati, imperialisme tidak mati, but dying. Hanya sekarang mati, baru muncul neokapitalisme, neoimperialisme. Apakah disebabkan karena ekstrim kanan atau ekstrim kiri? Jalurnya komunisme yang sampai sekarang juga masih menjadi bahaya laten yang ada di sini, atau jalurnya ekstrim kanan agama, ya kalau ini lebih dikenal istilahnya EKI gitu ya Pak ya, yang itu akan menghancurkan. Maka setelah saya mempelajari dari hancurnya, mau bicara salahkan dan seterusnya sampai di dalam masa Mataram Islam dan lain sebagainya, kesimpulan saya sama dengan apa yang disampaikan oleh sang pemrakarsata. Hancurnya sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kerajaan jika apa? Jika tidak ada cinta tanah air. Maka jika tidak ada cinta tanah air, robohlah satu negara. Seandainya seseorang itu cinta tanah airnya, bisakah neokapitalisme, neoimperialisme menguasai? Jika cinta tanah air, bisakah keragusan manusia itu menguasai? Jika ada cinta tanah air, bisakah ekstrim kanan, masa wong Arab ini gawe jubah, ya kemudian tadi menguasai Indonesia, pasti kita usir. Bisakah jika tidak cinta tanah air, ekstrim kiri, komunisme juga bisa menguasai negara kita? Mustahil saya katakan. Oleh sebab itu, mengapa sebenarnya obat bagi bangsa dan negara kita itu tidak jauh kemana-mana, adanya hanya di PJDA Indonesia, Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai magarnya keimanan dan kemanusiaan. Coba bayangkan, dan sekarang ini PJDA bergerak. Saya barusan dari Jakarta, Pak Iman, 5 dino sinau melu iku bolone ngarepku jadi asesor dari BNSP. Apa yang mau diakses? Instruktur cinta tanah air di seluruh provinsi itu nanti kita akses, kita standarisasi, sehingga apa? Percepatan untuk menumbuh kembangkan cinta tanah air sejak dini di bangsa kita ini. Dan ini kita harus acungkan jempol, ya, bahwa sementara ini dari 28.000 pesantren tidak menafikan yang lain, hanya yang ada di pondoknya Pak Imutar Putih itu loh, mulai cilik mesti diuri cinta tanah air. Itu fakta, ya. Inilah yang menjadi obat, menjadi benteng yang paling kuat, ya. Ketika bicara cinta tanah air, mau bicara orang mau membagi-bagi Indonesia jadi federasi, tidak bakalan mungkin. Orang mau bicara keragusan keserakahan untuk menguasai, tidak mungkin. Orang mau bicara terkait masalah neokapitalisme, neoliberalisme, tidak bisa. Sehingga di kesempatan ini saya mengajak kepada siapapun juga, ya, kembali munculkan rasa bangga Anda kepada Indonesia, kembali munculkan rasa cinta Anda kepada bangsa Indonesia,
kembali, munculkan rasa kebanggaan nasional Anda terhadap apa yang menjadi hasil karya dari anak bangsa maupun sejarah-sejarah kita. Tidak kalah dengan yang ada di luar. Mungkin gitu Pak, kalau ada waktu lebih panjang kita urai satu persatu yang tadi panjangkan sampai. Dan mungkin saya juga titip salam untuk teman-teman yang menjalankan ajak diskusi ya. Wis talah. Lek kuncinya cinta tanah air tidak bakalan roboh. Terima kasih. Matur nuwun Pak.